Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yakni tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami pengertian kitab dan suhuf. Yang kedua, memahami pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengetahui nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Dan yang terakhir adalah pengetahuan seputar Al-Quran. Nah, diharapkan tujuan pembelajaran kita dapat terpenuhi setelah pembelajaran selesai. Oke, kita mulai dari yang pertama, pengertian kitab dan suhuf. Nah, kalau kita membahas kitab Allah, pasti kita juga membahas suhuf. Nah, apa itu suhuf? Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasul, tapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Dan itu benar-benar terpisah dan tidak bergabung. Walaupun misalkan Rasul itu diberi suhuf satu, jelang beberapa bulan atau beberapa tahun dikasih satu, tapi itu tidak menyambung suhuf satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk kitab sendiri itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasul yang akhirnya tersusun menjadi satu berbentuk buku atau kitab. Contoh seperti Taurat, Injil gitu kan. Dan Al-Quran sendiri pun sama, walaupun memang turunnya secara berangsur-angsur, tapi pada akhirnya itu menjadi satu kesatuan, menjadi sebuah kitab Al-Quran. Gitu. Suhuf itu tidak wajib disampaikan kepada umat. Nah, di sini letak perbedaannya ya. Kemudian, sedangkan kitab sendiri wajib disampaikan kepada umat. Nah, masa berlaku suhuf itu relatif lebih singkat dibandingkan dengan kitab. Nah, maka iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayai, membenarkan, dan mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkumpul dalam kitab-kitabnya. Jadi ketika kita memang mengaku beriman kepada kitab Allah, maka kita harus mempercayai, membenarkan, dan mengamalkan. Nah, kitab kita yang hari ini adalah Al-Quran yang abadi, yang sampai nanti hari kiamat. Ketika di dalam Al-Quran tulis berinfaklah, maka kita harus berinfak. Di dalam Al-Quran juga tertulis kita harus menghormati orang tua, maka hormatilah orang tua. Itu tandanya baru kita beriman. Selanjutnya, nah, nama-nama kitabnya apa saja? Tadi udah disinggung sedikit. Mungkin kalian juga sudah pernah hafal dan tahu ini di SD ataupun di kelas sebelumnya, tapi kita akan bahas kembali. Nah, kitabnya ada 4, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Adapun para rasul yang menerimanya, ini Taurat diberikan kepada Nabi Musa, Zabur diberikan kepada Nabi Daud, Injil diberikan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni pengetahuan seputar Al-Quran. Jadi akan dibahas poin-poin penting apa saja yang mesti kalian tahu secara umum tentang pengetahuan dasar Al-Quran itu sendiri. Nah, yang pertama pengertian. Sudah jelas kita harus mengetahui pengertian Al-Quran, yang mana nanti Bapak akan berikan pengertian yang lebih lengkap. Yang kedua, nama-nama lain dari Al-Quran, sejarah turunnya Al-Quran, klarifikasi ayat Al-Quran, sejarah singkat pembukuan Al-Quran, dan terakhir keistimewaan Al-Quran. Kita mulai dari yang pertama, pengertian Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran sendiri adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, tertulis dalam mushaf dan membacanya adalah ibadah. Nah, mungkin dulu pernah belajar pengertian Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Itu
pengertiannya memang sudah baik, tapi memang belum lengkap. Akhirnya sama para ulama itu dilengkapi. Dan inilah pengertiannya. Kenapa dilengkapi seperti ini? Ini untuk lebih menegaskan lagi. Sehingga ketika ada yang bertanya mana Al-Quran, ini yang saya pegang hari ini juga Al-Quran. Kenapa? Karena ada pengertiannya tertulis dalam mushaf, dan apa yang kita baca dari Al-Quran tersebut adalah ibadah. Oke, selanjutnya, Al-Quran memiliki nama-nama lain. Jadi Al-Quran sendiri disebutkan itu dalam Al-Quran itu dalam beberapa ayat dengan nama-nama yang lain. Al-Quran ini apa saja? Yang pertama, Alkitab disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Furqan artinya pembeda, itu disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 1. Az-Zikr yaitu peringatan, disebutkan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Al-Huda petunjuk disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. An-Nur cahaya disebutkan dalam surah An-Nur ayat 40. Dan Al-Bayyinah keterangan disebutkan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 1. Jadi ini adalah nama-nama lain dari Al-Quran yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Jadi kadang disebut Alkitab, kadang disebut Al-Furqan, tapi semuanya merupakan nama dari Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah singkat turunnya Al-Quran. Ini poin-poin pentingnya. Yang pertama, Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau 23 tahun. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara langsung dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Baru dari langit dunia itu ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Gitu. Jadi dari Lauhil Mahfuznya langsung, tapi langsungnya ke Nabi Muhammadnya nggak langsung, tapi sedikit berangsur-angsur. Yang langsung dari mana? Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Nah, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Itu ada tujuannya, ada hikmahnya. Yang pertama, supaya mudah untuk dihafal, dipelajari oleh umat Islam pada waktu itu. Sedikit-sedikit. Gitu. Kemudian, yang kedua, itu menguatkan dan memperkuat tekad Nabi Muhammad SAW. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW saat ditinggal pergi oleh istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib, yang mana tahun tersebut disebut juga tahun kesedihan. Nah, Allah beberapa lama kemudian Allah menurunkan surah Ad-Duha sebagai pelipur lara bagi Nabi dan untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan ayat Al-Quran yang kedua turun adalah surah Al-Mudaththir ayat 1-10. Nah, ayat Al-Quran pertama itu kali diturun di Gua Hiro, ketika Rasulullah berada di Gua Hiro. Nah, ayat Al-Quran yang terakhir turun adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan klarifikasi ayat Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran diklarifikasi menjadi 2. Yang pertama Makkiyah dan yang kedua adalah Madaniyah. Apa itu? Ayat Makkiyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah. Ayat Madaniyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah hijrah. Nah, cirinya dan perbedaan di antara surah Makkiyah Madaniyah itu apa saja? Pertama, untuk surah Makkiyah itu ayatnya pendek. Madaniyah ayat-ayatnya panjang. Kemudian surah Makkiyah itu diawali biasanya dengan ya ayyuhan nas. Kalau Madaniyah itu dimulai kebanyakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayat-ayatnya berisi tauhid dan akidah untuk Makkiyah. Untuk Madaniyah ayat-ayatnya berisi tentang muamalah, bagaimana berhubungan dengan tetangga, bagaimana berhubungan dengan orang tua, dan juga bagaimana tata cara ibadah dan sebagainya. Itu.
kita masuk ke yang penting juga, yakni secara singkat pembukaan Al-Quran. Nah, nih sebelum dibukukan, Al-Quran itu tersimpan di dalam hafalan para sahabat. Tulisan atau para sahabat juga kadang menulisnya di batu dan di pelepah kurma. Ketika mereka juga mungkin ketika mau menghafal. Nah, pembukuan itu dilakukan kenapa? Karena banyaknya para hafiz Al-Quran yang hafal 30 juz itu yang wafat meninggal dunia. Pada waktu itu khalifah pertama yakni Abu Bakar, kemudian juga Bapak berunding dengan para sahabat lainnya dan akhirnya memutuskan untuk dibukukanlah Al-Quran. Nah, dimulai pada zaman khalifah Abu Bakar yang dipimpin oleh sahabat Zaid bin Sabit. Itu punya tim gitu kan, waktu itu dibentuk oleh Abu Bakar yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dan menuliskanlah tentang Al-Quran tersebut. Dikumpulkan dari hafalan para sahabat, kemudian dari pelepah-pelepah kurma dikumpulkan supaya ada yang ditulang dan sebagainya. Pada waktu itu dikumpulkan dan dijadikanlah satu mushaf. Nah, pada waktu itu beres satu mushaf, tapi mushaf tersebut belum disebarluaskan. Mushaf tersebut dipegang oleh Abu Bakar, yang kemudian juga dilanjutkan setelah Abu Bakar wafat, dipegang oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan terakhir dipegang juga oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada zaman Utsman bin Affan ini, mushaf Al-Quran tersebut mulai diperbanyak, digandakan, dan dikirim ke berbagai negara Islam karena negara Islam sudah mulai meluas. Dikirimkan ke negara-negara tersebut, ke daerah-daerah tersebut dengan gurunya. Jadi dikirimkan ke daerah tertentu, ke daerah Basrah itu dengan yang bisa bacanya, yang hafal Qurannya. Al-Qurannya dikirimkan, juga gurunya gitu, semuanya dikirimkan. Jadi memang dijaga benar-benar Al-Quran tersebut. Nah, kemudian setelah agama Islam itu menyebar ke daerah negara-negara non-Arab yang nggak ngerti bahasa Arab, seperti daerah Irak, kemudian juga lanjut ke daerah India, kemudian juga terakhir kita tahu kan penyebaran Islam sampai ke Andalusia gitu kan. Maka mulailah diberikan tanda-tanda baca dalam Al-Quran, yakni tanda titik di atas harokat fathah, titik di bawah itu harokat kasroh, titik 2 di atas itu doma gitu. Nah, itu baru-baru seperti itu saja. Nah, kemudian tokoh yang terkenal memberikan tanda baca adalah Abu Aswad Ad-Duali. Dan Abu Aswad Ad-Duali ini dulu beliau belajar bagaimana memasukkan kaidah bahasa Arab dalam Al-Quran itu dari Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak langsung dia belajar sendiri, tapi dikasih arahan yang pada waktunya, pada akhirnya beliau yang memberikan tanda-tanda tersebut. Dengan ada beberapa tokoh lain, tapi memang waktu itu yang terkenal adalah Abu Aswad Ad-Duali. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran memiliki keistimewaan. Yang pertama, Al-Quran itu terpelihara kemurnian dan keutuhannya sampai nanti hari kiamat. Bahkan ketika kita hari ini, banyak orang yang tidak hafid Al-Quran, tapi ketika ada salah pengetikan, salah baca dalam Al-Quran, itu negur. Itu bahkan membutuhkan, padahal orang tersebut tidak ngerti, tidak hafal gitu kan. Tapi ketika ada, karena Allah menjaganya gitu. Yang kedua, membacanya bernilai ibadah. Ini salah satu keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab Allah yang lain. Kitab Allah yang lain seperti Taurat, Zabur itu dibaca biasa aja dibaca. Tapi Al-Quran sendiri itu ketika dibaca bernilai pahala. Ada pahalanya dan bahkan pahalanya itu per huruf. Nah, Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab-kitab sebelumnya sudah tidak berlaku dan disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Bahasa yang ada dalam Al-Quran itu sungguh sangat bagus sekali gitu. Contohnya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu lil semuanya akhirnya. Tapi itu dengan makna yang baik. Maknanya memang benar-benar bagus. Dengan bentuknya juga bagus. Jadi benar-benar
bahasa dan redaksinya itu tidak tertandingi, sangat bagus sekali. Itu nanti. Jadi kalau kalian sudah mempelajari bahasa Arab itu, nanti suatu saat kalian menemukan tentang ilmu balaghah, di situ kalian akan tahu bagaimana indahnya Al-Quran. Kemudian Al-Quran sebagai obat penawar hati. Maksudnya kadang-kadang orang yang iri dengki, orang yang pelit, ketika membaca Al-Quran, dibiasakan membaca Al-Quran, terketuk hatinya. Ketika orang memang dulunya kikir dan sebagainya, ketika dia mulai mempelajari Al-Quran, itu biasanya hatinya mulai terketuk gitu. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.